Di tanggal 6 Juni 2024, pemilik bos rental atas nama Burhanis bersama dengan 3 orang rekannya berupaya untuk mengambil kendaraan sewa miliknya yang telah disewa sejak bulan Januari 2024, pemirsa. Sesampainya di lokasi, tepatnya di Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Burhanis ini berpencar dengan ketiga orang lainnya, di mana Burhanis mencoba untuk mengambil kendaraan jenis Honda Mobilio yang terparkir di satu rumah warga, dan juga 3 orang rekannya ini tetap menaiki kendaraan sebelumnya, yakni kendaraan Sigra. Kemudian mereka berpencar ke arah yang berlawanan, dan kemudian massa pun mengira bahwa keempat orang tersebut adalah pencuri atau maling, begitu. Dan tidak lama kemudian massa langsung melakukan pengejaran dan penghakiman massa, sehingga kendaraan yang ditumpangi oleh 3 orang rekan Burhanis ini harus melaju ke arah hutan. Tak lama kemudian pun dilakukan pembakaran di sana, dan ketiga orang yang tadinya berada di dalam ini dipaksa untuk keluar dari kendaraan tersebut, dan disitulah warga menarik rekan dari Burhanis ini ke area pemukiman warga dan melakukan penghakiman massa hingga mengalami luka berat. Sementara untuk Burhanis sendiri dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Bapak udah nggak inget ya itu bagian-bagian dan ngapain aja ya? Iya. Tapi sekarang ini masih ingat Pak kejadian waktu hari H kejadian itu? Itu baru dibawa kabur, ya udah. Gimana? Itu mobil bawa kabur. Mobilnya dibawa kabur? Iya. Aku nggak tahu lagi, tapi aku nggak sadar lagi. Udah nggak sadar lagi. Iya. Nah tiba-tiba warga keluar, Iya, terus habis itu gebuk Pak Arifin digebukin, ini gimana ceritanya? Ya itu tidak kemarin. Gimana? Itu tidak kemarin. Diteriakin maling? Iya. Siapa ingat nggak waktu itu yang teriak berapa orang? Oh itu banyak itu kan. Banyak. Tapi waktu itu Pak Burhanis, Pak Haji ya kalau manggil ya? Pak Burhanis, bawa terus mobil. Pak Burhanis bawa mobil. Iya. Terus Pak Arifin kemana waktu itu? Di sini. Beda mobil berarti? Iya. Pak, kan tadinya itu kan Bapak kan satu mobil sama Pak Burhanis. Iya. Terus kan Pak Burhanis kan ngambil mobilnya tuh yang parkir di rumah Aris. Itu kan, itu posisinya mobil Sigra ini nunggu di mana? Oh di luar lah. Di luar gang atau di depan rumahnya Aris? Di gang kurang masalah. Oh, di luar gang. Nah, setelah itu kan Pak Burhanis kan bisa tuh akhirnya udah bawa mobil yang Mobilio. Iya. Setelah itu diteriakin malingnya kapan? Jadi saya nggak sadar lagi, dia teriak kemarin katanya. Aku nggak sadar lagi situ. Nggak sadar lagi ya? Ya nggak tahu lagi. Bapak kan informasinya kan sempat lari ke hutan ya kalau nggak salah ya? Bawa kendaraan itu sampai ke hutan. Iya. Itu dikejar warga, Pak? Dikejar nggak saya. Dikejar. Bapak posisinya waktu itu kacanya kebuka atau ketutup, Pak? Nggak kebuka, ditutup. Tertutup. Terus warga ngejar gitu aja atau sempat mungkin dilemparin? Itu yang nggak tahu saya. Dikejar nggak tahu pakai apa. Lemparin bukan. Mobilnya sempat dilemparin, Bapak tahu? Lemparin ya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak sadar lagi gue ya. Waktu sampai di hutan itu, Pak, itu kan saya dengar dari warga Bapak sempat ditarik ya dari mobil ya? Iya. Itu Bapak ingat tuh ceritanya gimana? Setelah ditarik terus sampai dibawa lagi ke jalan Nggak ingat lagi. rumah Saya. warga? Nggak ingat semua. Nggak ingat semua? Iya lupa saya. Lupa. Oke, ini memang saya bisa berkesempatan ya untuk menjenguk, kemudian juga melihat secara langsung, mendengar cerita langsung dari Pak Arifin. Pak Arifin ini adalah 3 rekan dari almarhum Burhanis yang pergi bersama ke Sukolilo, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 6 Juni 2024. Pak Arifin ini adalah korban selamat begitu ya, tapi Anda bisa lihat pemirsa bahwa kondisinya saat ini betul-betul parah, sekalipun beliau ini juga sudah keluar dari rumah sakit begitu. Saya bisa melihat adanya luka-luka jahitan di kaki, bahkan sekujur tubuh ya, sampai kepala, tangan juga, jari. Nggak banyak juga yang kemudian ini bisa
diceritakan oleh Pak Arifin karena beliau mengatakan bahwa pada saat kejadian ini beliau ingat ini hanya warga yang menghakimi dan meneriaki maling begitu. Selebihnya pingsan ya Pak ya? Sempat pingsan juga sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pak Arifin, terima kasih banyak ya Pak ya sudah mau bercerita kepada kami. Semoga kondisinya semakin membaik. Terima kasih ya. Hari ini kami akan mencoba untuk datang ke rumah keluarga atau istri dari almarhum Burhanis yang berlokasi di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, pemirsa. Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut seperti apa kemudian ini cerita versi keluarga sebelum Burhanis ini pergi ke Sukolilo-Pati, mengambil kendaraannya dan kemudian mengalami penyiksaan hingga meninggal dunia di sana. Kita temukan faktanya. Saya sudah sampai pemirsa di alamat yang memang sudah diinformasikan. Ini merupakan rumah dari almarhum Burhanis. Kita akan coba panggil dari istri atau keluarganya yang berada di rumah. Assalamualaikum, Ibu. Permisi, saya Tiara. Boleh minta izin ngobrol sebentar? Oh, siap. Saya cuman ngobrol aja sih Bu, belum yang wawancara. Oke siap. Ibu tapi betul ya ini rumah almarhum ya Bu ya? Betul ya? Oke. Siap. Ibu kami turut berduka cita ya Bu sebelumnya. Ibu belum berkenan buat diwawancara? Oke. Mungkin maaf kalau dari Masnya boleh nggak saya ngobrol sebentar aja? Belum berkenan juga ya? Oke siap. Ya, kami turut berduka ya Mas ya sebelumnya. Kasih. Halo Ibu. Salam. Ibu, Ya, maaf saya Mbak, ganggu ya. lagi. Saya yang tadi di depan rumah Ibu. Halo. Ya Assalamualaikum. kenapa Mbak? Ya kenapa Mbak? Ibu mohon maaf, saya sebelumnya ikut berduka cita ya Bu ya atas peristiwa yang menimpa Bapak. Kalau Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mm-mm. Mbak. Ibu maaf ini kalau Ibu berkenan mungkin saya boleh nggak ngobrol sebentar, cuman ingin tahu aja. Aduh, mohon maaf banget Mbak. Mohon maaf banget saya nggak tahu apa-apa Mbak. Saya aja Bapak pergi, saya kan lagi nggak di tempat, lagi di pasar juga. Jadi kalau masalah informasi sebaiknya tanya ke ini aja Mbak. Kita udah serahkan kepada kepolisian Mbak. Oh Ibu lagi di sana, saya di sini nggak tahu juga. pada saat kejadian Ibu di pasar ya, tapi di Jakarta kah? Ya mohon maaf Mbak, saya nggak bisa berikan keterangan Mbak. Mohon maaf banget Mbak. Saya lagi pusing Mbak, banyak banget urusan saya Mbak ya. Mohon maaf ya. Iya Bu, kami paham. Ya. Ibu izin Ibu. Ya. Halo. Ibu, Ya, punten mohon kalau maaf, misalnya Mbak. saya cuman mau sekedar denger cerita Ibu aja yang pertama Mohon maaf, kali Ibu Mbak. Saya dengar nggak bisa berikan keterangan Mbak. Mohon maaf banget Mbak. belum bisa ya. Oke. Baik. Ya, kami juga baru saja mencoba untuk menghubungi istri dari almarhum Burhanis melalui telepon. Beliau mengangkat, tetapi sekali lagi menegaskan kepada kami bahwa masih belum bisa untuk kemudian dimintai keterangan atau menceritakan seperti apa kronologinya karena pada saat kejadian di tanggal 6 Juni 2024 tersebut, istri dari almarhum Burhanis ini memang tidak berada di rumah, melainkan sedang berada di pasar begitu, sehingga tidak mengetahui persis seperti apa kemudian ini kejadian. Dia hanya menerima informasi dan informasi tersebut ini juga masih belum bisa kami konfirmasi dari mana awal mula keluarga mengetahui tewasnya Burhanis di Sukolilo-Pati, Jawa Tengah, pemirsa. Kita temukan fakta lain. Yang menguasai mobil rental yang digelapkan atau dijual putus itu biasanya memang di rumah-rumah.